Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diberi kesehatan sehingga bisa berjumpa kembali dengan saya di mata kuliah Manajemen Humas Lembaga Pendidikan Islam. Sebelum kita mulai perkuliahan, marilah kita sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita masuk di pembelajaran Manajemen Humas Lembaga Pendidikan Islam. Apa saja yang kita bahas? Yang pertama, pengertian manajemen humas lembaga pendidikan Islam. Yang kedua, tujuan manajemen humas lembaga pendidikan Islam. Yang ketiga, fungsi manajemen humas lembaga pendidikan Islam. Yang keempat, tugas dan kewajiban manajemen humas lembaga pendidikan Islam. Yang kedua, kita masuk di pengertiannya. Humas merupakan upaya yang disengaja dan berkelanjutan untuk membangun dan memelihara saling pengertian antara organisasi dan publik-publiknya, menurut British Institute of Public Relations. Yang kedua, humas merupakan fungsi manajemen hubungan yang memberi manfaat, hubungan yang saling memberi manfaat dan pengakuan bahwa keberhasilan organisasi itu bergantung pada publik organisasi tersebut, menurut Catlip Center and Brook. Selanjutnya adalah tujuan manajemen humas lembaga pendidikan Islam. Yang pertama, mengembangkan pemahaman yang lebih baik terhadap peran, sasaran, dan pencapaian serta kebutuhan organisasi. Kedua, program-program luas pendidikan membantu dalam menafsirkan sikap publik, mengidentifikasi dan membantu merumuskan kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur kepentingan publik. Yang ketiga, menjalankan kegiatan yang mendorong keterlibatan yang menghasilkan dukungan dan pemahaman publik. Kita masuk di fungsi manajemen humas lembaga pendidikan Islam. Yang pertama, menumbuhkan dan mengembangkan hubungan baik antara lembaga, organisasi, dan publiknya, baik publik intern maupun ekstern dalam rangka menanamkan pengertian. Yang kedua, menumbuhkan motivasi dan partisipasi publik dalam rangka menciptakan iklim pendapat publik yang menguntungkan organisasi atau lembaga. Yang ketiga, menciptakan dan membina komunikasi dua arah berlandaskan kebenaran dan informasi yang betul. Yang keempat, memberi saran kepada pemimpin tentang cara-cara mengendalikan pendapat umum sebagaimana mestinya. Terusnya, menggunakan komunikasi untuk mempengaruhi pendapat umum. Yang terakhir, meningkatkan rasa saling hormat dan rasa tanggung jawab sosial. Kita masuk yang terakhir, tugas dan kewajiban manajemen humas lembaga pendidikan Islam. Yang pertama, menyampaikan pesan atau informasi dari perusahaan secara lisan, tertulis, atau visual kepada publiknya, sehingga masyarakat atau publik memperoleh pengertian yang benar dan tepat mengenai kondisi perusahaan, tujuan, dan kegiatannya. Yang kedua, melakukan studi dan analisis atas reaksi serta tanggapan publik terhadap kebijakan dan langkah tindakan perusahaan, termasuk segala macam pendapat publik yang mempengaruhi perusahaan, memberi informasi kepada pejabat eksekutif tentang public acceptance atau non-acceptance atas cara-cara pelayanan perusahaan kepada masyarakat. Yang terakhir, menyampaikan fakta-fakta dan pendapat kepada para pelaksana tugas guna membantu mereka dan memberikan pelayanan yang mengesankan dan memuaskan publik. Oke, alhamdulillah. Sampai di sini pembelajaran kita. Jika ada pertanyaan,
bisa kita diskusi melalui grup WhatsApp ya, grup WhatsApp yang kita punya. Oke. Sebelum kita tutup, maka kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.